Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Bagaimana kabar pagi ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Bapak Hidayat sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Bagaimana perjalanannya dari Bandar Lampung? Lumayan, agak banyak macet dan di depan juga ada yang hajatan, jadi harus Muter-muter ya Bapak Ibu. Bu Ami bagaimana perjalanannya? Masya Allah macet sekali kan hari Senin ya. Baik, iya. Di mana-mana macet. Tempat Bu Ari bagaimana? Oh tidak, alhamdulillah tidak macet. Selat-selip itu Sudah biasa. Sudah biasa. Iya, alhamdulillah. Karena sudah hafal lubang, jadi sudah tahu selanya. Iya, sip. Berarti kalau jalan sudah tahu treknya, bakal lancar ya Bapak Ibu ya. Iya, kita bersyukur pagi ini kita bisa berjumpa lagi di kelas evaluasi pendidikan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai kita dapat berdoa bersama, berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Iya. Bapak Ibu, masih ingat pertemuan kita? Pertemuan yang lalu kita sudah membahas jenis-jenis evaluasi pendidikan ya Bapak Ibu ya. Kita menemukan evaluasi atau penilaian seperti sumatif, formatif. Dan kali ini kita mau melihat bagaimana setiap penilaian yang Bapak Ibu lakukan di sekolah itu apakah sudah objektif, apakah sudah valid atau belum. Bapak Ibu, kita kembali ke pengalaman-pengalaman Bapak Ibu yang pada saat mengajar di sekolah ya. Baik. Sebelumnya ini yang akan kita bahas hari ini terkait dengan memahami konsep validitas dan objektivitas. Lalu nanti kita juga akan menganalisis kasus nyata terkait dengan evaluasi yang sering kita hadapi di sekolah ya Bapak Ibu. Lalu bagaimana kita mengembangkan sikap adil untuk melihat penilaian dari setiap siswa dari hasil pembelajaran di kelas. Ya, kita mulai dengan ini Bapak Ibu. Ya. Kalau kita kembali ke sekolah, apakah di kelas Bapak Ibu pada saat mengajar atau mungkin di kelas Bapak Ibu guru yang lain, apakah hasil evaluasi sudah mencerminkan atau selalu mencerminkan kemampuan siswa yang sebenarnya? Ayo, gimana Pak Hidayat berdasarkan pengalaman Bapak di kelas? Untuk evaluasi di sekolah kita harus mencerminkan sesuai kemampuan siswa. Jadi kalau kita di matematika itu bagaimana kita melihat kemampuan siswa, dan itulah yang kita analisis. Baik. Menurut Bapak atau menurut Bapak Ibu yang lain, Bu Ami, apakah evaluasi yang sudah Bapak Ibu lakukan di kelas mencerminkan kemampuan siswa yang sebenarnya? Tentu. Karena tapi sistem penilaian di kelas itu kan lebih menilai keaktivitasannya ya dari hasil ujian itu, sehingga siswa itu yang lebih aktif kan ada yang pasif ada yang aktif. Yang aktif itu lebih diuntungkan karena kalau misalnya kita lihat yang pasif itu sebenarnya mungkin yang pasif itu lebih kurang terwakili kemampuannya, sehingga mengekspresikan dirinya itu kurang cukup. Itu kita lihat dari pasif dan aktifnya. Oke, jadi sudah mencerminkan ya Bu ya. Oke. Kalau Bu Ari bagaimana Bu Ari? Kalau menurut saya tidak selalu. Tidak selalu ya Bu ya. Kenapa? Karena kan kita tidak bisa sepenuhnya mengontrol saat kita melakukan penilaian. Terutama di sini kan fokusnya kemampuan siswa ya. Kadang siswa itu kan sekarang lebih pinter-pinter ya, kerjasama dengan temannya. Iya. Kadang memakai hasil kerja temannya. Iya betul. Tapi selesai. Jadi tidak semua hasil penilaian, contohnya Agung dengan Angga. Agung ini males gitu ya Bu ya. Tapi pada saat mengerjakan tes, evaluasi dia nyontek punyanya Angga. Sehingga yang Angga pinter, Agung nilainya bagus begitu ya. Sehingga tidak mencerminkan nilai Angga yang sesungguhnya. Baik. Kalau di kelasnya Bu Khair bagaimana Bu Khair? Ya, terima kasih nih atas penjelasannya. Menurut saya ya, dari pertanyaan itu, apakah hasil evaluasi selalu mencerminkan kemampuan siswa yang
kalau kita kembali lagi ke teori yang sudah kita pelajari kemarin ya Miss, seharusnya bahwa evaluasi itu memang harus mencerminkan kemampuan siswa yang sebenarnya. Iya, betul sekali. Nah, oleh sebab itu, kenapa kita harus berhati-hati dalam menyusun suatu evaluasi? Karena kaitannya nanti dengan validitas. Nah, ketika instrumen evaluasi itu benar-benar valid atau benar-benar bisa mengukur, nah maka kemampuan seorang siswa itu juga akan terukur dari evaluasi itu. Oleh sebab itu, dalam menyusun evaluasi, kita sebagai calon pengajar itu memang harus berhati-hati, memang harus sesuai dengan tujuan apa yang akan dicapai, kemudian juga evaluasinya tentunya adalah harus mengukur dari kemampuan yang tujuan tadi. Iya, baik, betul sekali. Ya, tetapi memang sejatinya ada tingkat bagaimana atau proses bagaimana kita harus menyusun evaluasi supaya dapat mencerminkan kemampuan siswa di kelas. Tapi tadi kenyataannya ada beberapa yang ditemukan oleh Bu Ari tadi juga sebuah kasus bahwasannya tidak semua mencerminkan. Nah, kalau begitu tidak, ada yang sudah, ada yang belum. Yang belum mencerminkan kemampuan siswa di kelasnya, maka itu ada sebab dan akibatnya. Dan tentunya sebab-sebab itu adalah hal-hal yang perlu kita ketahui. Kenapa kemampuan siswa itu tidak tercermin dari hasil evaluasi? Kita sudah memberikan tes, sudah memberikan asesmen di akhir, ada formatif, ada sumatif, tapi ternyata pada saat tes masuk, contoh anak SMA di sekolah kelas A, nilainya bagus-bagus semua, 90 semua. Pada saat masuk ke perguruan tinggi, ternyata tidak ada yang diterima. Begitu. Maka apakah itu mencerminkan kemampuannya? Yang tadinya nilainya tinggi, tiba-tiba tidak diterima di universitas ternama atau universitas negeri yang dituju. Sehingga itu ada yang harus kita lihat, ada yang harus kita evaluasi kembali. Apakah penilaian yang selama ingin kita lakukan sudah valid? Apakah penilaian yang kita lakukan sudah objektif? Nah, Bapak Ibu, nanti kita sama-sama kita akan melihat, menganalisa bagaimana evaluasi yang sudah kita buat, apakah itu valid atau sudah objektif. Baik, nanti kita kembali berdiskusi ya Bapak Ibu ya. Kok agak-agak ngantuk ini ya Bapak Ibu ya. Masih pagi nih. Oke. Saya kembali ke konsep Bapak Ibu. Tadi kita sudah membahas terkait dengan isu ya Bapak Ibu. Kalau di dalam pembelajaran, tahapan pembelajaran tadi kita sudah melaksanakan persiapan pemecahan masalah begitu. Nah, sekarang kita tahapan untuk melihat bagaimana Bapak Ibu calon guru PPG ini bisa membawa diskusi, membawa ke dalam tahapan selanjutnya dalam proses pembelajaran, yaitu masuk ke dalam diskusi permasalahan. Nah, ini saya akan bawa sebagai bahan bacaan atau hangout Bapak Ibu terkait dengan konsep validitas. Kalau tadi diingat konsep validitas itu ada 3, mungkin kalau lupa kita nanti bisa buka-buka lagi terkait dengan jenis-jenis validitasnya. Ini akan kita bahas, kita akan korelasikan masalah yang tadi kita temukan. Kenapa dan mengapa nilai atau penilaian bentuk evaluasi yang kita lakukan di kelas belum mencerminkan hasil dari kemampuan siswa. Nah, nanti Bapak Ibu bisa berdiskusi. Ini sudah ada 2 ya Bapak Ibu ya. Ini prodi matematika ya Bapak Ibu ya, sesuai, dan ini juga mengampu pelajaran matematika, dan yang ini mengampu bahasa Indonesia. Ini sudah sangat memudahkan, kita bisa saling berdiskusi bersama, mencari apa saja penyebab-penyebab evaluasi
di suatu kelas atau evaluasi pembelajaran itu belum mencerminkan kemampuan setiap siswanya. Nah, Bapak Ibu, kembali ini untuk konsep validitasnya kita mengingat sedikit, Bapak Ibu. Iya. Kemarin ada 3 jenis validitas, yaitu validitas isi. Ingat ya Bapak Ibu ya? Iya. Contohnya kita langsung saja, kalau isi itu sudah, mungkin Bapak Ibu sudah sangat paham ya. Kalau matematika, contohnya mau memberikan evaluasi himpunan, maka tes apa yang diberikan Ibu? Terkait materi himpunan. Iya. Kalau bahasa Indonesia, Ibu Guru, kalau mau menilai menulis bagaimana Ibu? Iya. Apakah ya? Penggunaan ejaannya. Kalimat. Iya. Lalu apalagi Bu? Pemilihan katanya, diksinya, baik. Lalu ada punctuation-nya ya Ibu ya, kalau di bahasa Inggris gitu ya. Ada titik komanya. Kalau di bahasa Indonesia, tanda bacanya. Iya. Nah, itu yang menyatakan tentang validitas isi. Jadi kesesuaian antara, kita ini hanya mengingat kembali ya Bu ya. Saya yakin Bapak Ibu kan sudah paham itu. Jadi kesesuaian antara apa yang diberikan materinya dengan apa yang diberikan evaluasinya. Jadi jangan tiba-tiba di bahasa Indonesia saya mau cek apa ya? Kalau bahasa Inggris itu ada speaking, kalau di bahasa Indonesia berbicara. Pada saat mau mengetes berbicara, soalnya pilihan ganda. Apakah itu sesuai? Tidak. Iya. Mungkin matematika juga mau lihat presentasi nih. Siswanya dikasih pemecahan masalah presentasi. Bagaimana gurunya menilai hasil presentasi tersebut? Ya, dilihat saat siswa untuk bekerja di depan kelas mengerjakan masalah yang disajikan oleh guru, bagaimana kemampuan menghitungnya, bagaimana mengidentifikasi masalahnya, mengidentifikasi apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, sampai tahap-tahap penyelesaian, dan sampai kalau bisa mengecek kembali apakah sudah benar atau belum hasil pekerjaan. Iya, tentunya itu dengan ada rubrik ya Bu ya. Iya, ada rubriknya. Jadi ada kalau kita yang masuk ke dalam bentuk validitas kontraks atau konstruk gitu. Nah, ini contohnya seperti tadi yang saya sampaikan bahwa mau menilai presentasi atau mau melihat motivasi siswanya atau mau melihat keaktifan siswanya. Maka kan tidak bisa kita melihat keaktifan siswa itu dengan dia ngomong terus gitu kan ya. Ngomongnya benar atau tidak. Makanya juga kita harus menyiapkan lembar observasinya. Nah, itu. Atau kuesionernya, bisa begitu. Melihat apakah tadi siswa itu senang tidak sih belajar dengan saya, dengan materi ini. Oh, cocok tidak ya metode yang saya berikan? Ya, maka kita akan menggunakan validitas yang konstruk. Lalu selanjutnya itu kita hanya mengingat kembali ya Bapak Ibu. Yang diingatkan ya Bu ya. Lalu tentang validitas kriteria. Nah, ini juga bisa ada kita lihat contohnya. Kalau di bahasa Inggris itu ada tes TOEFL, prediksi. Nah, itu menggunakan validitas yang kriteria gitu. Kalau di bahasa Indonesia mungkin nanti bisa dicari apa ya? Iya, betul, seperti itu. Mereka literasi digital ya, mungkin gitu ya. Iya, ada ya, kalau matematika hampir sama tesnya seperti itu. Baik, ya, lanjutan tadi kalau saya hanya mengingatkan kembali ya Ibu, tadi sudah konsep yang validitas, kita akan masuk ke konsep objektivitas. Kenapa penilaian harus objektif, Bu Feria? Kenapa kalau menilai siswa harus objektif? Karena penilaian yang objektif itu bisa melihat bagaimana siswa ya dapat memberikan jawaban secara nyata logis gitu. Iya. Harus benar-benar objektif. Iya. Bu Feria selama ini mengajar bahasa Indonesia. Kelas berapa Bu Feria? Kelas 2 SMP. Iya, kelas 12. Baik.
Iya, di kelas 12 itu ada materi deskriptif ya Bapak Ibu, ya Bu ya. Kalau kita mau melihat bagaimana kemampuan siswa paham dengan teks deskriptif itu seperti apa supaya nilainya objektif. Ya, kalau untuk penilaian secara maksudnya dalam mata pelajaran menulis deskriptif, mahasiswa itu harus paham dulu tentang bagaimana mereka menguasai literasi secara baik, sehingga mereka mampu memahami apa yang ada dalam bacaan tersebut. Kemudian mereka bisa membuat konsep bagaimana tulisan itu bisa dideskripsikan mulai dari penalaran yang ia miliki. Ya, baik. Sehingga perlu tidak kita membuat suatu penilaian tetapi yang objektif. Perlu ya. Kalau semuanya nanti ada di kelasnya Bu Dwi ya, kita mau menilai menulis teks deskripsi gitu. Supaya penilaian objektif, Ibu mau melakukan apa? Membuat suatu pedoman ilmu penilaian atau sebuah rubrik dan instrumen penilaian sehingga indikator apa yang akan dinilai itu bisa terarah. Iya, baik. Kalau tadi menulis, maka Ibu akan mempersiapkan rubrik penulisan ya, penilaian untuk menulis. Baik. Kita hanya mengingat refresh saja Bapak Ibu terkait bagaimana konsep dari objektivitas dan validitas. Nanti Ibu, Bapak Ibu saya kita berdiskusi kembali dan mengaitkan mungkin nanti bertemu dengan teori-teori pendukung bagaimana penilaian itu memang harus valid dan bagaimana penilaian itu harus objektif. Baik Bapak Ibu, saya akan membawa Bapak Ibu ke suatu arena bermain bersama. Bapak Ibu bermainnya kita menyenangkan. Boleh nanti Bapak Ibu duduk, mencari tempat duduk yang nyaman untuk berdiskusi. Kalau tadi kita ada jurusan pembelajarannya, nanti duduk disesuai dengan program studinya atau mata pelajarannya ya. Silakan Bapak Ibu kita buat dulu, silakan kita buat grup dulu. Jadi ini ini ya mata pelajarannya bahasa Indonesia ya. Ya baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Setelah ini kita masuk ke dalam pemecahan diskusi, pemecahan masalah di dalam diskusi. Setelah ini nanti Bapak Ibu membuat grup dan di LMS sudah saya tayangkan juga skenario masalah yang harus kita diskusikan ya, permasalahan yang kita temukan di sekolah, bagaimana penilaian itu tidak bias ya, tidak menyakiti hati siswa dan jelas penilaian itu objektif. Nah, nanti di dalam LMS itu ada 3 poin dari skenario isu yang akan kita bahas itu ada 3 poin pertanyaan seperti yang ada di layar, nanti juga di LMS ada. Bapak Ibu silakan nanti membuat grup dan membaca masalah tadi ya, yang isu itu sudah ada di LMS, skenario permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Ani sebagai guru sosiologi terhadap 2 penilaian siswanya. Baik, silakan Bapak Ibu untuk membentuk grup sesuai dengan pembelajarannya untuk di sini matematika dan grup yang ini untuk bahasa Indonesia. Ya, silakan. Dia itu pintar tapi secara matematika itu kurang gitu, jadi kemampuan berbicara dan kurang percaya diri juga. Siswa yang aktif ini selalu bertanya, gurunya baru menjelaskan instrumen penilaian yang digunakan yang masuk itu dia sudah bertanya. Bicara kaitannya yang kedua, ini aja kriteria penilaian jadi kita
komoditi ya dimensi aktivitas mereka itu lihat alat evaluasinya jadi berarti kan penilaian nggak komprehensif bisa menurun ya aspek kognitif ujian itu kan dia ada penilaian sih berarti kalau kalau siswa yang belum dia itu mencerminkan pengalaman dalam teori terus penilaian dulu cenderung kan sebagai hasil karena soal penilaian itu kurangnya dalam penilaian proses terus kemudian perbedaan gaya belajar siswa ada kalau kesimpulannya siswa yang aktif bisa mendapat nilai lebih rendah karena penilaian ini menggunakan siswa berpikir fokus hanya pada dalil atau pada soal-soalnya proses yang bisa membandingkan kemudian kemampuan menjadi sesuai tinggi jika hasil pekerjaannya tentunya yang pasif itu pasti diskusi sampai jam berapa ini? Sampai jam 12. 30 menit Bapak Ibu. Berarti sampai jam berapa? Sampai dengan 10.30. 10.20. penilaian yang kedua tadi tentang pelaksanaan penilaian tidak objektif tadi ya. Baik Bapak Ibu. Bapak Ibu. Bapak Ibu untuk deskripsi isunya atau problemnya saya sudah kirimkan lewat LMS ya. Nanti bisa dibuka ya. Bapak Ibu untuk skenario isu tadi problemnya sudah saya kirimkan lewat LMS ya. Diskusi. Diskusi kelompoknya tiga ada solusi sama satu dua. Kasusnya adalah Mbak bacain lagi dari kasusnya apa sih ya? Kasusnya mengapa intinya kan apa siswa yang aktif saat diskusi mendapatkan prestasi belajar yang berbeda hasil belajar yang lebih rendah daripada siswa yang kurang aktif dalam belajar matematika. Dan itu aja yang Anak yang aktif nilainya ini dulu. Penyebab yang pertama. Nah sekarang analisis ya Cut dulu aja. Banyak ngomong soal benar padahal salah ya. Nanti tidak akan bisa namun saya berpembaktian lagi sangat percaya ini saya sangat percaya dan memiliki kemudian banyak ngomong soal
gitu. Nggak sampai sih, tapi sampai kayak gimana tuh? Saya diambil itu sama bapak pun mau kesini mau besok lagi. Terus nomor dua apa Mbak? Yang ada ini kriteria penilaian tidak mencakup dimensi keaktifan. Ya, jadi intinya itu kalau mencakup intinya dari ini bahwa penilaian itu harus komprehensif, menyeluruh, nggak hanya pada aspek tertentu aja. Berarti bahasanya bukan penilaian tidak mencakup semua aspek kemampuan. Ya iya. Tidak bahasanya. Yang nggak mencakup semua aspek. Berarti penilaian yang dilakukan guru ini nggak mencakup semua Enggak, aspek. penilaian itu bahasanya. Komprehensif. Enggak ada itu. Nomor dua tadi ya. Intinya tidak sesuai dengan kompetensi yang ingin diukur. Emangnya bahasanya penilaian tidak mencakup semua aspek kemampuan. Tidak kompetensi. Berarti penilaian tidak mencakup. Ya itu nanti kesimpulannya loh. Semua aspek kemampuan. Karena ini tadi kan kita pembahasannya terkait keaktifan. Nah nanti di akhir kita buat kesimpulan bahwa penilaian itu mencakup semua aspek kemampuan. Kita kan tidak mencakup. Ini berdiskusi apa lagi bedanya apa bedanya tidak mungkin kita baru dia itu langsung dia dulu ini apa lagi bedanya apa di mana saja peran perannya Contoh. kalau masalah adegan satu Jadi tujuan menjadi kemauan yang adegan ini saat ini tujuannya mendengarkan Ibu Ani tanpa sadar telah memberi pesan bahwa aktif sama dengan paham. Adegan dua sebenarnya Ibu Ani menggunakan komponen yang berikut partisipasi pula 30 kelompok 30 50%. Dinilai berdasarkan presentasi dan hasil diskusi. Ini masalahnya pada komponen habis dialognya mendapatkan nilai hampir sempurna. Sementara saya mendapatkan nilai berarti jawabannya apakah sistem penilaian Bukan Bapak Ibu, saya tambahkan pertanyaannya di bawah supaya Bapak Ibu dapat mencari fokusnya yang apa saja. Nah ini pertanyaannya sudah saya guide dengan pertanyaan di bawahnya. Sebentar ya Bapak Ibu, saya akan kirimkan ulang di LMS-nya. Ya itu saya hapus dulu ya. Saya tambahkan pertanyaan supaya Bapak Ibu mudah menganalisa bagian yang mana yang harus dianalisa. Ya Bapak Ibu, saya sudah mengirimkan pertanyaan untuk dapat menggait Bapak Ibu. Ya di bagian bawah. Ya. Silakan, waktunya masih ada 20 menit lagi, silakan Bapak Ibu. Ya. Power on.
Bagaimana Bapak Ibu, sudah ditemukan masalah yang detailnya? Mata pelajarannya. Kalau kita bicara tentang mata pelajaran matematika, Tapi ada essay singkatnya juga kok. itu nggak tepat gitu kan. Terus masalah diskusi. Ya. Kalau kita Nah ini konteksnya apa ini konteksnya sosiologi kan? Baca dulu lagi Masalahnya pada komponen. Iya, silakan dicari masalah lalu temukan solusinya ya Bapak Ibu ya. Sudah dapat masalahnya Bapak Ibu? Ibu? Sudah ya? Skenario-nya agak lebih panjang, jadi agak lebih detail di mana letak kesalahan Ibu Ani dalam penilaian. Tapi hasil resepsi yang baru itu benar. Ya. Jangan lupa Bapak Ibu dikaitkan dengan validitas dan objektivitas pada tema final. Power on. Tapi kalau Bu Ani itu hanya Power on.
hasil diskusinya bisa kita sama-sama diskusikan kembali. Jadi penilaian akademik apa yang bisa digunakan untuk mengenai kembali kesehatan hidup dari akademik depan. Bagaimana seharusnya Bu Ani mendesain ulang komponen dan bobot penilaiannya agar lebih adil dan mencerminkan pemahaman siswa? Kalau secara bobot persepsi penilaian berbasis bukti. sudah sesuai dengan secara bobot. Penilaian proses yang objektif akan meningkatkan keadilan akademik, motivasi belajar siswa dan kepercayaan orang tua. Kesimpulannya, ramahnya kelas ini Menggunakan masalah utamanya adalah penilaian yang kurang valid dan tidak objektif, karena aktivitas sang hamba lebih tinggi daripada pemahaman konsep. Teknik penilaian alternatif apa yang bisa digunakan untuk menangkap kemampuan siswa seperti tadi tanpa memaksakan. Ya itu dari penilaian problem based learning punya project tapi yang mandiri. Boleh dicoba. Siswa berpikirnya sistematis tapi dikerjakan secara mandiri. atau penilaian ini dia kurang ada tugas, Mbak. Ya, nanti siswa ikut penilaian yang analis. Enggak, maksudnya topik penilaian Bu Ani ini dia nggak ada tugas. Berarti ditambahkan nilai portofolio kan tugas. Ya, berarti lebih penilaiannya juga harus dirubah juga. Berarti instrumennya tidak valid untuk penilaiannya. Terus jurnal reflektif, kemudian project juga ya Mbak ya. Kemudian penilaian berbasis seperti tadi ya, penilaian kinerja individual. Penilaian kinerja atau jurnal reflektif ya. Jurnal reflektif atau Untuk menilai proses penyelesaian masalah matematika secara langsung, strateginya, akurasinya, dan untuk banyak bicara. Bimbingan mendesain penilaian yang tidak menuntut siswa banyak bicara. Tapi ini kan konsepnya mata pelajaran. Tugas kita ini Sosiologi, sosial IPS, yang menuntut siswa banyak bicara. Ini seolah-olah jadi itu membungkam siswa yang banyak bicara. Boleh pindah ke sini, Bang. Karena ini kasusnya langsung ada ini Bundi sama Sari. Ya, baik Bapak Ibu. Menarik ya? Menarik ya kasusnya ya Bapak Ibu. belum rampung Pak. Menarik. sudah selesai. Iya, menarik ya Bu ya. Dikit lagi. Oke. Nanti siapa yang akan menjadi pembicara? Iya, Bu Feria ya, Bu Dokter. Baik. Bu Guru. Ya.
Nanti salah satu siapa Bapak yang Ada akan Bu Amin mempersilahkan? tolong jawab, kita sudah berbagi adegan. Kita sudah berbagi adegan, saya sebagai Bu Ini, sebagai saksi. Bu Ani, ya sudah pas ya. Ya, jadi Bu Ani bertanggung jawab ini. Job desk-nya pas masing-masing. Bikinnya tadi tidak membongkar. Yang sudah berbicara. Oke, siap. Tiga. Nah, 5 menit lagi ya Bapak Ibu, kita siapkan. Kita akan mulai dengan pertanyaan-pertanyaan. Apa keaktifan di kelas tidak penting? Kirim ke-nya. Penting itu. Hasilnya. Apakah keaktifan di kelas tidak penting? Ke grup aja. Jawabannya di grup PPT nanti saya kirimkan. Yang pertama tadi, Keaktifan yang jelas tak penting, tapi bukan hanya bukan berapa kali dia berbicara, tapi seberapa lama. Berkali-kali yang saya ada linknya. Ya, tapi bukan satu-satunya kita dapat kemampuan. Nah, dihapus. Ya.
Berarti ada kasusnya nggak usah dicampur lagi ya. Nggak usah dibacain nggak nanti kasusnya? Miss, nanti kasusnya dibacain nggak? Dibacakan boleh. Ya, baik, kita tadi sudah sama-sama berdiskusi ya Bapak Ibu, bertukar pendapat ini bagaimana menggali dari skenario yang sudah saya bagikan. Sekarang kita masuk ke presentasi, masuk ke dalam tahapan sintesis ya Bapak Ibu. Silakan, kita akan berdiskusi lagi kembali, mendengarkan hasil presentasi dari setiap grupnya. Waktu kita ada 15 menit untuk pelaksanaan presentasi ini. Ya, kepada grup yang pertama, Bapak, grup matematika ya? Iya, silakan kepada Pak Hidayatullah dan teman-temannya. Ya, benar ini ya? Oke, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Baik, pada siang hari ini kita akan coba memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami tentang kasus yang sudah kita pelajari bersama. Adapun kelompok kami beranggotakan Siti Khairiyah, Ibu Ari Suningsih, dan saya sendiri Hidayatullah. Yang mana tadi kita sudah sama-sama membaca kasus dari skenario tadi ya. Terdapat satu sekolah yang mana ada 3 siswa, di situ ada Budi, Sari, dan Ibu Ani. Nah, yang mana karakter dari masing-masing individu, kalau Budi tadi yang kita pelajari di situ bahwa Budi adalah seorang yang aktif dalam berkomunikasi, menyampaikan pendapat, dan aktif dalam segala hal. Sedangkan si Sari ini lebih ke introvert, tapi dia pemahaman secara mendalamnya lebih dapat di situ. Nah, di sini permasalahannya adalah ada dalam proses pembelajaran di kelas ya. Nah, yang mana Ibu Ani ini memulai diskusi tentang perubahan sosial di era digital. Nah, ketika Ibu Ani memulai sebuah diskusi di situ, si Budi langsung dengan antusiasnya menjawab dengan argumen-argumen dia, walaupun tidak sesuai dengan konteks apa yang diharapkan. Tapi dia luar biasa bagaimana menyampaikan pendapat, bagaimana dia berargumen, sehingga Ibu Ani ini terkesima gitu kan, melihat bagaimana seorang Budi menyampaikan pendapat-pendapat beliau. Nah, sedangkan si Sari, beliau ini hanya duduk tenang, tapi dia memperhatikan dan mencatat, dan dia merasa bahwa argumen-argumen yang disampaikan oleh Budi tidak sesuai, ada hal-hal yang tidak sesuai dari konteks teori-teori yang ada di situ. Nah, selanjutnya Bu Ani ini memberikan rubrik penilaian di situ. Yang mana penilaian dari Bu Ani sendiri, partisipasi di kelas itu ada 30%, terus ada tugas kelompok itu 20%, dan ulangan harian 50%. Nah, di mana dari 3 hal aspek tersebut dinilai bagaimana si Budi ketika beliau mempresentasikan atau menjawab keaktifan dia dinilai nih banyaknya 30%. Terus bagaimana ketika di diskusi kelompok, karena memang yang berperan di situ adalah si Budi, bagaimana dia memimpin
jalannya kelompok, terus bagaimana dia menghidupkan suasana. Nah, sehingga penilaian si Budi tinggi dalam hal partisipasi kelas dan penilaian kelompok. Namun masalah yang terjadi ketika si Budi ini ulangan harian. Nah, di mana ketika di situ ada ulangan harian yang diberikan soal berupa soal pilihan ganda dan jawaban singkat oleh Bu Ani, si Budi nilainya kecil. Nah, sedangkan si Sari ini diam, cenderung anaknya introvert tadi ya, diam ketika ketika dia berdiskusi dia diam, tapi dia paham apa yang dia sampaikan, yang disampaikan itu dia paham, dia catat dan sebagainya. Nah, namun ketika ulangan harian, nilainya si Sari ini tinggi karena betul-betul sesuai dengan konsepnya, sesuai dengan arahan. Nah, di situ. Terus sehingga ketika selesainya penilaian tadi ya, terjadilah sebuah konflik, ya, perbedaan artinya. Nah, konflik di sini ketika pengumuman nilai akhir, si Budi ini nilainya lebih tinggi dibanding Sari. Nah, kenapa? Karena tadi rubrik penilaian yang di awal tadi ya. Nah, si Budi cenderung di dua rubrik tadi lebih tinggi, sedangkan di ulangan hariannya kecil, sedangkan si Sari sebaliknya. Nah, Budi ini merasa nilainya pantas. Ia bahkan berpikir walaupun ulanganku jelek, tapi karena aku aktif nilainya jadi bagus. Nah, itu persepsi yang dimiliki oleh seorang Budi. Nah, sedangkan si Sari merasa kecewa karena ia tidak dihargai. Ia pulang dengan perasaan sedih, berpikir untuk apa aku belajar keras dan memahami materi jika pada akhirnya nilai aku lebih rendah dari teman yang hanya pandai bicara. Di sini sebuah masalah buat kita. Apakah pandai bicara itu nilainya lebih baik, atau yang berpikir keras dan benar-benar sistematis itu lebih baik? Nah, jadi dua hal perbedaan di situ. Nah, maka bahkan sampai di sini orang tua si Sari ini protes gitu. Kalau misalnya nilai itu nggak sepadan, nggak sesuai gitu. Nah, maka dari konflik yang kita hadapi di sini, permasalahan di sini, maka ada refleksi dan evaluasi puncak dari masalah tadi. Nah, yang pertama, apa yang harus kita lakukan di situ ya? Ini Bu Ani sendiri, baru Bu Ani nih yang melakukan refleksi. Menurut Bu Ani itu gini, dari permasalahan yang dia hadapi dari awal pembelajaran sampai akhir dia merefleksi diri. Kata beliau, bias penilaian efektif terhadap kognitif, yang mana keaktifan yang merupakan sikap atau afektif telah mengorbankan penilaian terhadap pemahaman. Nah, itu yang dinilai menurut Bu Ani. Terus yang kedua, instrumen penilaian yang tidak seimbang. Jadi Bu Ani menganggap bahwa instrumen penilaian ini sendiri dia menganggap nggak imbang. Kenapa dia bilang nggak imbang? Karena 30% itu partisipasi lisan, besar, terus subjektif. Ini menghukum siswa dengan kepribadian yang introvert. Jadi refleksinya Bu Ani sendiri bahwa dia tidak menghargai yang introvert tadi. Makanya akan ada perbaikan oleh beliau. Terus ketiga, keterbatasan metode pengamatan. Itu menurut Bu Ani ya. Karena memang dalam suatu kelas tidak semua pasti bisa diamati oleh beliau. Terus alat-alat evaluasi juga beliau belum memahami semuanya di situ. Terus yang keempat, tidak adanya variasi asesmen. Jadi dia cuma punya satu asesmen penilaian di situ ya. Terus bagaimana harusnya Bu Ani mendesain ulang komponen dan bobot penilaian agar lebih adil dan mencerminkan pemahaman siswa. Ya, nah, jadi ini hasil analisis berdasarkan teori penilaian. Jadi yang pertama kita hasil diskusi kami tadi ya, merekomendasikan, ini rekomendasi dari kami. Yang pertama, revisi bobot penilaian agar mencerminkan keseimbangan antara aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Jadi bagaimana kita Bu Ani ini mendesain bobot penilaian itu menyesuaikan dari 3 aspek itu. Terus yang kedua, gunakan authentic assessment atau menilai kemampuan siswa dalam konteks nyata, bukan hanya keaktifan verbal.
Jadi bagaimana Bu Ani merancang penilaian itu tidak cuman keaktifan verbalnya, tapi bagaimana menilai kemampuan siswa dalam konteks yang nyata. Terus yang ketiga, lakukan triangulasi penilaian. Dia menggabungkan 3 aspek kognitif ya, tadi yang kita jelaskan di awal, afektif, kognitif, dan psikomotorik. Jadi bagaimana menggabungkan ketiga itu secara triangulasi ya, menyesuaikan ketiga hal tadi. Terus yang keempat, gunakan rubrik yang objektif untuk semua aspek penilaian agar tidak dipengaruhi subjektivitas. Nah, jadi ketika kita sudah memiliki rubrik yang tepat di situ, kita memiliki rubrik yang pas, maka kita tidak lagi yang namanya terpengaruh oleh subjektivitas tadi ya. Terus, nah, nomor 2, hasil analisis berdasarkan teori kami ya, yang teori penilaian yang kami diskusikan tadi, yang pertanyaan nomor 2 adalah teknik penilaian alternatif apa yang bisa digunakan untuk menangkap kemampuan siswa seperti Sari tanpa memaksanya untuk menjadi aktif di depan kelas. Jadi masalah seperti Sari tadi kita harus pecahkan, jangan cuma didiamkan saja. Jadi bagaimana kita memecahkan masalah. Nah, solusi dari kami adalah yang pertama menggunakan rubrik penilaian portofolio. Jadi portofolio berisi kumpulan karya siswa, catatan refleksi, analisis teori, rangkuman bacaan, hasil tugas, jurnal belajar, yang mana itu menunjukkan perkembangan pemahaman dan proses berpikirnya. Jadi ketika kita melihat mengumpulkan penilaian portofolio dari siswa, kita akan paham masing-masing individual siswa. Terus yang kedua adalah kita menggunakan penilaian jurnal reflektif. Yang mana di sini siswa menulis jurnal reflektif setelah setiap pertemuan, menjelaskan apa yang mereka pelajari, bagaimana mereka memahaminya, dan bagaimana kaitannya dengan kehidupan sosial. Jadi salah satu rekomendasi yang kita berikan di sini bagaimana Bu Ani memberikan jurnal keadilan dalam arti di situ. Jadi setiap siswa dalam selesai pembelajaran, mereka merefleksikan di situ, mereka membuat catatan-catatan apa yang mereka pelajari. Terus yang ketiga adalah penilaian proyek. Yang mana siswa diminta menyusun laporan, artikel, atau infografis berbasis teori sosiologi terhadap fenomena sosial tertentu. Nah, di sini bagaimana siswa kita berikan sebuah proyek tugas di situ. Nah, siswa mengamati, meneliti. Nah, sehingga betul-betul mereka akan paham kognitif, afektif, psikomotoriknya kita bisa lihat masing-masing individu. Jadi tidak hanya serta-merta kita menilai siswa itu hanya pandai bicaranya, karena belum tentu yang pandai bicara itu mampu dalam menyelesaikan masalah-masalah yang kontekstual. Oke, lanjut ya yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah apakah keaktifan di kelas tidak penting? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, bagaimana cara menilai partisipasi yang lebih bermakna, tidak sekedar banyak bicara? Menurut Bapak Ibu di sini, apakah keaktifan di kelas itu tidak penting? Penting atau tidak? Penting. Penting ya. Tentu jawaban kami juga sama ya. Keaktifan itu tetap penting ya, karena kita mengajarkan dari awal bagaimana siswa itu berpartisipasi aktif, bagaimana mereka berbicara dengan aktif tapi sesuai dengan kaedah-kaedah yang ada ya, yang seharusnya. Nah, artinya keaktifan tetap penting karena menunjukkan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Namun, keaktifan bukan hanya berbicara banyak di depan kelas. Jadi, rekomendasi dari kami itu adalah bagaimana siswa yang aktif bisa menunjukkan keaktifan dalam berbagai bentuk seperti bertanya untuk memperjelas pemahaman, memberikan umpan balik terhadap ide teman ya, terus mendengarkan secara kritis dan mencatat dengan reflektif, terus berkontribusi dalam kelompok dengan ide, analisis atau hasil kerja tertulis. Nah, jadi keaktifan yang bermakna adalah partisipasi dalam menunjukkan pemahaman dan tanggung jawab terhadap proses belajar, bukan sekedar frekuensi berbicara.
cara. Jadi dari pemahaman yang kita dapatkan dari diskusi tadi bahwa keaktifan di kelas itu tetap penting, tapi ada pada tempatnya dan apa yang disampaikan, apa yang dijawab sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Apa yang ditanya itu yang dijawab. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Kalau ada kata kami yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, kita beri plus dulu untuk grup 1 ya. Terima kasih Pak Hidayat, Bung Hoir dan Bu Ari. Sebelum kembali, mungkin dari grup Bahasa Indonesia akan bertanya, ya. Ya. Kita buka diskusi nih, hangat sepertinya Ini diskusinya. berapa pertanyaan nih Bu? 100 pertanyaan? Oke. Bu Dwi. Ya, baik, terima kasih Pak Hidayat. Tadi sudah sangat bagus pembahasan dari kelompok 1. Tapi ini saya akan menanyakan kaitannya tadi bahwa keaktifan di kelas itu memang penting. Dan intinya bahwa kasus ini kan anak yang aktif nilainya jelek dibandingkan dengan anak yang tidak aktif. Yang aktif nilainya bagus, yang tidak aktif nilainya rendah. Jadi yang saya tanyakan, kenapa si Sari itu mendapatkan nilainya jelek, padahal dia tidak aktif. Padahal kita mengatakan bahwa keaktifan di kelas itu penting. Karena seharusnya guru pun memahami bahwa anak yang aktif bisa mengatakan dia menilai dengan 30% tadi. Kalau anak yang aktif nilainya 30%, yang tidak aktif nilainya jelek, bukan tidak mencapai 30%. Seharusnya karena guru itu menentukan nilai bahwa anak yang aktif itu 30%, seharusnya kan punya dasar, seharusnya punya indikator. Karena anak yang aktif, kalau menurut saya ya, anak yang aktif itu memang bagus kalau dikasih dengan nilai yang bagus, tapi dilihat dari indikator jawaban dari si siswanya. Jadi bukan dikatakan aktif itu hanya sekedar tunjuk tangan atau sekedar hanya mengeluarkan pertanyaan atau mengeluarkan pendapat. Tapi setiap dia mengeluarkan pertanyaan atau mendapat, itu guru pun memiliki suatu indikator penilaian. Begitu. Kenapa mungkin si guru, si Bu Ani ini memberikan nilai untuk keaktifan itu 30%. Karena faktor dari misalnya guru atau kelompok lain atau temannya mengeluarkan suatu pertanyaan dan si Budi ini menjawab, itu kan ada kriterianya. Sama aja dengan alat evaluasi, memberikan suatu pertanyaan itu kan menjawab pertanyaan itu dia memiliki dasar dan indikatornya tidak hanya sekedar aktif menjawab dan ini tadi. Dan untuk tes tertulis si Sari mendapatkan nilai karena dia memahami dan tidak aktif, itu pun bisa jadi dikatakan tidak objektif, bahwa dia seharusnya oh dia paham, oh dia pinter, oh nilainya dia bagus, nilainya 100 gitu kan. Karena dia diam tidak aktif. Itu juga tidak bisa memastikan bahwa anak itu harus nilainya tinggi kan gitu. Tapi itu kembali lagi tadi dengan materi pembelajaran hari ini adalah validitas dan objektivitas. Realitas dan objektivitas. Untuk menentukan bahwa objektif anak yang aktif harus nilainya sekian, anak yang tidak aktif nilainya harus sekian. Jadi kembali lagi ke instrumennya. Jadi dikembalikan ke validitas dan reliabilitasnya. Bahwa instrumen mau dia dikatakan lisan untuk keaktifan di kelas dengan tes tertulis, itu dikembalikan ke validitas dan reliabilitasnya untuk menentukan objektivitas. Ya. Bu Dwi memberikan masukan atau ya opini lain terhadap dari hasil diskusi Bapak Hidayatullah dengan Bu Hoir dan Bu Ari. Baik, kalau tadi Pak Hidayatullah juga sudah menerangkan bahwasanya dari hasil analisa grup ini, maka Bu Ani juga sudah merefleksikan diri ya, sudah ada di dalam skenarionya, dan di sini mereka juga sudah memberikan
rekomendasi untuk mengubah poin-poin dari setiap persenan ya Bapak Ibu ya untuk penilaian aktivitas. Nah, mungkin kalau tadinya di situ 30, kalau sudah dihitung itu mungkin tidak 30 lagi nih aktivitas, mungkin begitu. Ya, memang kita bisa rujuk kembali bahwa penilaian ini pasti akan kembali ke validitas dan ke objektivitasnya. Dikarenakan itu, Bu Ani sudah merefleksi diri bahwa penilaian dia tidak objektif, penilaian dia tidak valid, sehingga membutuhkan bantuan dari Bapak Ibu semua untuk menyelesaikannya solusinya. Baik, terima kasih Bu Dwi. Nanti kita dengarkan apa solusi yang diberikan dari grup Bahasa Indonesia ya Bapak Ibu ya. Ya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Iya, Bu Feria, silakan. Baik, terima kasih untuk kelompok satu yang sudah memaparkan dari kasus ya, Ibu Ani ya, dengan dua muridnya, yang satu aktif dan yang satu tidak aktif. Mungkin dari yang sudah disampaikan tadi kan ada beberapa rekomendasi ya Bapak Ibu. Mungkin pertanyaan saya, sejauh mana siswa itu dilibatkan dalam memahami kriteria penilaian untuk meningkatkan transparansi. Artinya sejauh mana atau di rubrik mana siswa itu bisa memahami kriteria penilaian supaya mereka itu paham bahwa siswa yang aktif itu nilainya seperti apa, siswa yang tidak aktif nilainya seperti apa. Mungkin itu pertanyaannya Bu. Terima kasih. Baik ya Bu Feria, nanti coba akan dijawab sama Bu Siti Khairi. Ya, terima kasih Bu Feria. Memang dalam sebuah penilaian itu kita tidak boleh menutup sebuah proses transparansi ya. Kita tetap harus transparan. Sebagai seorang guru harusnya menyampaikan hal itu ya seperti layaknya kontrak pembelajaran sebelumnya, jadi harus transparan dulu bagaimana penilaian itu dilakukan. Ya, apa aja aspek-aspek yang dinilai seperti aspek kognitif, afektif, psikomotorik. Dijelaskan kepada siswanya kalau aspek kognitif itu seperti apa yang dinilai, kemudian aspek afektif seperti apa, psikomotorik seperti apa, termasuk sampai kepada berapa persen bobot penilaiannya seperti itu, sehingga siswa akan tahu persis ya dia pada aspek kognitif akan mencapai berapa, afektif akan mencapai berapa, dan psikomotorik akan mencapai berapa. Nah, transparansi ini sebenarnya tidak hanya kepada siswa saja, tetapi juga hendaknya juga disampaikan kepada orang tua. Tadi kan ada kasus ya, sampai orang tua protes ya, kenapa kok anak saya nilainya seperti itu? Mungkin saja hal itu terjadi karena tidak ada transparansi antara guru dengan siswa. Jadi si Ani, si Sari ya, Sari merasa bahwa nilai tes tulisnya merasa lebih besar karena mungkin dia berprinsip bahwa penilaian itu hanya dilakukan pada tes tulis saja. Nah, mungkin dia tidak tahu bahwa ada penilaian-penilaian lain yang dilakukan oleh guru, dan juga si Budi juga mungkin merasa dia akan lebih baik juga. Nah, seperti itu karena dia merasa bahwa oh, saya aktif bertanya di kelas. Oleh sebab itu, hendaknya memang seorang guru itu memang harus transparan di dalam khususnya penilaian belajar seperti itu ya, dengan menyampaikan aspek-aspek penilaiannya termasuk sampai ke rubriknya ya. Rubriknya seperti apa dinilai, kemudian di kognitif seperti apa, rubriknya harus jelas, penilaiannya apa aja, komponen-komponennya harus jelas. Bobotnya pun juga harus disampaikan ke siswa dan juga ke orang tua. Seperti itu, Bu Feria. Baik, terima kasih jawabannya. Sama-sama. Iya, baik. Terima kasih Bu Hoir atas penjelasannya. Baik, kita akan dengarkan setelah ini ya rekomendasi dari grup Bahasa Indonesia untuk kasus yang sama. Baik, terima kasih kepada Pak Hidayat, Bu Hoir, dan Bu Ari. Disilakan kembali ke tempat. Boleh ditutup? Sudah ya? Ditutup belum Pak Hidayat? Sudah ya? Oh iya, baiklah. Terima kasih. Iya. Ya, intinya aja sama aja. Baik, Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan tadi hasil diskusi dari grup matematika, dan sekarang kita akan mendengarkan lagi apa bedanya hasil rekomendasi dari kasus yang sudah kita bahas bersama-sama. Kepada grup Bahasa Indonesia, silakan.
Terima kasih Ibu Kurnia atas kesempatannya. Baik, langsung saja kami bertiga dari kelompok 2 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ini contoh kasusnya seperti yang sudah dipaparkan tadi oleh kelompok pendidikan matematika ya. Nah ini drama penilaian di kelas inspirasinya. Langsung saja ke permasalahan yang tadi kan sudah paham ya tadi ya, Budi yang aktif mendapatkan nilai yang sangat tinggi karena dianggap berpartisipasi aktif. Kemudian Sari yang introvert, diam, mendapat nilai yang sangat rendah meski pemahaman konseptualnya itu lebih baik dari si Budi. Hasil evaluasi tidak mencerminkan kemampuan siswa yang sebenarnya ya. Kemudian analisis masalah evaluasinya di sini. Aspeknya keaktifan bertanya. Realitas di kelasnya Budi sangat aktif, tetapi sering tidak tepat konsepnya atau pemahaman materinya itu lebih kurang dan rendah. Penilaian yang dilakukan dinilai tinggi karena aktif berbicara, sedangkan dampaknya nilai tinggi itu tidak menggambarkan pemahaman konsep yang sebenarnya. Kemudian pemahaman konsep untuk Sari memahami teori dengan sangat baik, tetapi penilaian yang dilakukan tidak terlalu diperhatikan karena pasif. Dampaknya nilai yang Sari dapatkan itu rendah, padahal pemahaman Sari itu lebih tinggi dari Budi. Jenis validitas yang bermasalah, validitas konstruknya, alat ukur tidak tepat mengukur kompetensi yang diharapkan, pemahaman konsepnya tersebut ya. Kemudian validitas internalnya, hasil penilaian dipengaruhi oleh faktor luar, bias guru terhadap keaktifan. Ya, untuk analisis validitas konstruknya itu masalahnya yang tadi kita ketahui bahwa instrumen penilaian lebih menilai frekuensi keaktifan, bukan kedalaman pemahaman konsep sosial. Bentuk tugas tidak mengukur teori sosiologi atau kemampuan analisis sosial secara objektif. Contohnya, skor tinggi diberikan kepada siswa yang sering berbicara, meski argumentasinya tidak sesuai dengan teorinya. Siswa yang berpikir mendalam tapi tidak berbicara tidak mendapatkan nilai partisipasi. Kesimpulan, validitas konstruk rendah karena penilaian tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, analisis validitas internal, masalahnya tadi faktor subjektivitas guru mempengaruhi atau memengaruhi hasil. Aktif di kelas dijadikan dasar penilaian utama tanpa memperhatikan kualitas isinya. Tidak ada kontrol terhadap variabel seperti gaya belajar atau tingkat keberanian siswa. Kesimpulannya, validitas internal rendah karena hasil tidak murni menggambarkan kemampuan melainkan efek bias guru. Dampak yang terjadi, siswa aktif merasa perilaku yang banyak bicara tersebut lebih penting daripada memahami materi. Sedangkan untuk siswa yang pendiam, kehilangan motivasi karena kerja kerasnya serasanya tidak dihargai oleh guru. Guru memiliki persepsi keliru tentang kemampuan siswa. Hasil penilaian menjadi tidak adil dan tidak akurat. Objektivitas dalam evaluasi pembelajaran, ya ini kasus yang kita ketahui bahwa evaluasi yang objektif harusnya menggunakan instrumen yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Bebas dari bias persepsi guru terhadap siswa yang aktif maupun yang pasif. Menggabungkan beragam bentuk penilaian seperti tes observasi, portofolio, refleksi, agar hasil lebih mencerminkan kemampuan siswa secara utuh dan adil tentunya. Nah ini rekomendasi ya untuk tindak lanjutnya. Yang pertama sama ya, tadi seperti yang dijabarkan oleh Pak Dayatullah dan kawan-kawan dari matematika, seperti jurnal reflektif, kemudian tes analisis kasus, tadi ada saya dengar portofolio juga ya, tugas individu, kemudian gunakan penilaian formatif dan sumatif agar tidak bias pada satu sisi saja. Lakukan observasi kualitas kontribusi, bukan hanya frekuensi pada ketingkatan keterampilan berbicaranya saja. Nah, kesimpulannya dari kasus ini adalah drama penilaian di kelas inspirasi ini menunjukkan bahwa hasil evaluasi yang bias terhadap keaktifan dapat menurunkan validitas konstruk dan validitas internal. Penilaian yang baik harus mampu menggambarkan kemampuan kognitif, sikap dan keterampilan secara seimbang, bukan hanya menilai dari aspek keaktifan verbal di kelas saja. Ya, terima kasih, itulah pemaparan dari kelompok 2. Iya, baik, terima kasih kelompok 1, kelompok 2 ya. Oke.
sedikit banyak rekomendasinya hampir sama ya Bapak Ibu. Kembali lagi bahwasanya untuk melihat kevalidan suatu penilaian memang harus banyak yang kita perbaiki ya Bapak Ibu. Iya. Mungkin ada pertanyaan dari grup matematika ini. Sama lah, ya udahlah Dari ya. Cukup, terima kasih banyak. Tadi di kelompok ini sudah mengkaitkan dengan validitas dan juga objektivitas sehingga lebih dalam lagi. Iya, baik. Ini hanya letak perbedaan saja ya dari tadi kita kan memandangnya dari sisi bobot ya. Bobot penilaian Iya. yang Kuantik. harus direvisi ulang. Iya. Kita memandangnya dari segi itu. Sementara dari kelompok 2 itu tidak sampai ke sana tapi lebih kepada validitas konstruk yang digunakan. Iya. Baik, jadi beda objek yang didiskusikan tetapi Benar. Secara deskriptif dan kualitatif. iya betul sekali ya. Tetapi sama ya Bapak Ibu ya, kita bermuaranya kemana begitu ya, melihat bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh Ibu Ani dan memberikan solusinya begitu ya. Baik, terima kasih Ibu Ami, Iya, Bu sama-sama. Feria dan Bu Dwi, disilakan kembali ke tempat. Ya, baik Bapak Ibu, kita sudah asik tadi ya berdiskusi, bisa menemukan masalah, titik poin masalah dari Bu Ani tadi ya, di kelasnya Bu Ani, di kelas sosiologi, dan sudah memberikan baik sekali rekomendasi yang diberikan oleh Bapak Ibu ya, melihat lagi apa sih tes yang harus kita lihat, bagaimana komposisi persennya ya, lalu bagaimana tesnya, apakah sudah valid atau belum. Baik, kita akan refleksi pembelajaran hari ini, Bu. Bapak Ibu ya, terkait dengan validitas dan juga objektivitas. Nah, bagi Bapak Ibu nih, calon guru, kalian sudah bukan calon guru lagi ya, sudah Bapak Ibu guru berdasarkan pengalamannya tadi. Apa sih yang membuat Bapak Ibu memaknai evaluasi ini sebagai calon pendidik? Apa pemaknaan dari kegiatan evaluasi setiap yang Bapak Ibu lakukan di kelas? Evaluasi itu berarti dilakukan harus secara komprehensif ya, tidak bisa memandang dari satu aspek saja. Karena kita dituntut untuk bisa melihat dari berbagai sisi, yaitu sisi kognitif, afektif, dan psikologis. Sehingga tujuan evaluasi yang katanya bukan hanya angka, tetapi juga bisa memanusiakan manusia dan berkeadilan. Iya, baik. Kalau dari Ibu Ami sendiri, bagaimana Ibu memaknainya, Ibu? Oh iya, memaknainya dalam artian di sini adalah evaluasi bukan hanya menilai hasil akhir, tetapi juga memaknai proses belajar yang terjadi. Apakah metode, metodik, materi, dan pendekatan itu sudah sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut, Bu. Iya, baik. Ada sisi lain yang kita ambil dari sini, Bapak Ibu. Kita sebagai calon guru yang baik, menyiapkan evaluasi yang baik, itu untuk apa, Bapak Ibu? Untuk mendorong pertumbuhan belajar, jadi bukan sekedar pertumbuhan. Iya, baik. Kalau kita ambil dari sisi yang lain, Bapak Ibu? Berkeadilan. Iya, betul sekali Bapak Ibu. Kita harus mengeluarkan juga, membuat atau mengingat kembali bahwa guru tidak bisa langsung menilai hanya dari hasil pengamatan semata, tetapi juga harus sesuai dengan fakta-fakta. Dan fakta-fakta tersebut kita buat dalam bentuk evaluasi, agar siswa juga mendapatkan keadilan dari setiap guru ya, apakah dia memang benar-benar mampu ataupun memang belum mampu tapi ternilai mampu. Nah, itu yang harus kita sadari sebagai calon guru, bahwasannya keadilan itu memang harus kita tegakkan dalam memberikan penilaian terhadap kemampuan siswa kita. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuki ke tindak lanjut ya Bapak Ibu dari hasil pertemuan kita kali ini. Nanti kita lanjut di LMS, Bapak Ibu bisa membuatkan satu contoh evaluasi yang benar-benar autentik dengan keadaan atau kondisi di kelas Bapak Ibu masing-masing. Ya Bapak Ibu ya, nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dan kita akan bahas dan melihat bersama-sama bentuk penilaian atau bentuk evaluasi yang Bapak Ibu buat
sesuai dengan kondisi siswa yang ada di sekolah Bapak Ibu dan sesuai dengan materi yang akan Ibu ajarkan di kelas. Baik Bapak Ibu, sepertinya sudah agak sedikit ngantuk ya Bapak Ibu ya. Semangat Bu. Iya. Berarti kita mengangkat penilaian dengan situasi yang kontekstual. Iya betul. Kondisi di kelas Bapak Ibu masing-masing pada saat mungkin ada materi apa di matematika yang akan diajarkan, maka Bapak Ibu bisa membuatkan bentuk evaluasi yang otentiknya seperti apa dan disesuaikan begitu. Kalau tadi kita sudah kembali ke bentuk validitas dan objektivitas, maka kita akan saat ini mulai sekarang bahwasanya kita harus membuat bentuk penilaian atau evaluasi setiap pembelajaran kita benar-benar valid dan benar-benar objektif. Tidak ada lagi yang bias, itu anaknya rajin, pinter nih begitu ya. Tiba-tiba nilainya tinggi begitu, dan anak yang diam-diam tetapi menghanyutkan ternyata konsep dia lebih paham. Baik Bapak Ibu, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan, kita lanjut nanti untuk pertemuan yang selanjutnya kita akan bahas hasil dari tindak lanjut Bapak Ibu yang buat nanti jenis evaluasi yang benar-benar autentik. Baik, kita tutup untuk pertemuan kali ini Bapak Ibu dengan bersama-sama mengucapkan hafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.